Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Abdul Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi PPL siklus 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia jurusan peminatan dengan materi teks kategori kata. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, ada yang mau mimpin doa? Salah satu di antara kalian? Sini saya, Pak. Oke, Frija, silakan. Mari kawan-kawan, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pelajaran kali ini mendapatkan keberkahan. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Aprija. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah kategori kata. Sebelumnya kalian sudah belajar teks biografi. Kemarin saya sudah menyuruh kalian mencari tokoh idola kalian dan kalian menuliskan kembali biografinya menurut riset kalian sendiri ya. Kaitannya dengan materi ini adalah sekarang waktunya memahami kategori kata yang ada dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk absen kehadiran seperti biasa, saya minta kalian reply di chat, kemudian ketik nomor absen kalian, kemudian tanda strip dilanjutkan dengan nama kalian. Itu contohnya sudah saya buat di bagian chat. Sekarang saya minta kalian simak materi berikut ya. Presentasi saya sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ini tujuan pembelajaran, kalian dapat mengidentifikasi, mengklasifikasi, kemudian menjelaskan tentang apa itu kategori kata. Oke, kata. Ada yang mau ngasih pengertian menurut bahasa kalian sendiri saja? Kata itu unsur utama dalam membentuk kalimat, bukan, Pak? Ya, bagus, Mutiara. Untuk lebih jelasnya kita lihat ciri-ciri kata berikut ini dulu ya. Misalnya kata buku adalah kumpulan huruf dari B, huruf U, huruf K, dan huruf U lagi. Kemudian dipisahkan oleh spasi. Buku, spasi, wawan, spasi, baru. Kemudian apalagi kira-kira kata itu? Memiliki makna. Ya. Jadi 3 ciri ini merupakan pengertian dari kata. Oke, di sini ada kalimat Wawan sering tidur di kelas. Ada berapa kata di sini? 5 kata, Pak. Gimana, Pak? Ada 5 ya. Kata Wawan, kata sering, kata tidur, kata di, dan kata kelas. Nah, ini kalian jangan sampai salah sebagai jurusan bahasa. Penulisan di kadang orang sering menggabungkan antara di dan kata berikutnya. Tapi ketika ini menunjukkan tempat, dia harus diberi spasi karena dia merupakan kata sendiri dalam kategori kata. Oke, ini sekarang pendapatnya Lamuddin Finoza. Kata adalah bentuk terkecil dari kalimat. Ini boleh dicatat juga definisi ini, silakan. Kalau sudah, sekarang saya minta kalian baca teks berikut. 10 varian baru virus corona hasil mutasi. Ada yang mau baca? Saya pengen dengar suaranya Mardinda Muren. Kalimat ini yang saya tandain, Mardinda. Ya. Pandemi COVID-19 berjalan hampir 2 tahun. Seiring waktu berjalan, virus corona COVID-19 juga mengalami mutasi dan menimbulkan beragam varian baru. Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO
mengumumkan adanya pemberian nama-nama baru bagi varian virus corona yang telah terdeteksi di sejumlah negara. Penamaan ini dilakukan setelah sejumlah pertimbangan serta ada konsultasi luas dan tinjauan dari banyak sistem penamaan potensial. Oke, stop. Terima kasih. Sekarang ini ada teks, saya sudah bagi menjadi 10 kelompok. Ini orangnya ada 20 partisipan. Jadi saya tentukan kelompoknya ya. Kelompok 1 Bianca dan Avanda. Kemudian kelompok kedua Adi dan Afriza. Kemudian kelompok 3 Amira dengan Clarista. Kemudian kelompok 4 ada Dava dan Fadilah. Kemudian kelompok 5 ada Faya dan Gita. Kelompok 6 ada Hana dan Laura. Kemudian kelompok 7 ada Mardinda dan Miftahul. Kelompok 8 ada Mutiara dan Raihan. Kemudian kelompok 9 ada Sasi dan Fania. Kemudian terakhir ada Wawan dan Yuwanita. Oke, tugas kalian adalah menganalisis teks ini. Kelompok 1. Pak, ngerjainnya di mana, Pak? Saya sudah membuat link, jadi kalian kerjakan di link tersebut. Ini saya berikan di chat. Oke, sudah terlihat link yang saya share? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ini ada kelompok 1. Tadi Bianca dan Avanda. Kemudian silakan kalian cari ya contohnya ya. Tadi misalnya kalian pandemi, kata pertama. Pandemi, kemudian kalian ketik di sini. Pandemi di paragraf kalian. Kemudian pandemi itu apa? Nomina. Ada lagi kata keduanya COVID-19. Ketik lagi di sini COVID-19. Kemudian dia apa, misalnya nomina, ketik lagi. Ya, sekarang saya minta kalian analisis kata tersebut. Jadi ketika kalian kerja, saya bisa melihat progres kerja kalian. Ini kelompok 2 belum mulai, kelompoknya Adi dan Afriza. Nah, ini kelompok 1 sudah mulai ada yang kerja. Yang Pak, saya belum paham Pak, ini masuk kemana, nggak apa-apa. Yang penting tulis katanya dulu saja. Ya, saya beri waktu 10 menit deh. Oke. 7 sudah ada Mardinda, sudah ngetik nama. Miftahul Jana, oke. Kelompok 7 sudah mulai. Ayo 2 belum mulai nih, Adi dan Afriza. Ini pindah sheet-nya yang bawah ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, Dava sudah ada nih nama kelompoknya. Pak, untuk kelompok 4 itu yang Iya, dapat. D1351 tertulis Pak. Ya, itu kan nama. Nama buat identifikasi, nggak apa-apa. Bapak, maaf, itu yang kelompok 7 kok tabelnya hilang ya, Pak? Masih ada kok nih, Mardinda. Masih. Kamu belum geser kali? Geser ke pinggir ini. Pak, kalau sama nggak usah ditaruh lagi. Ya, betul, Wan. Kalau sama nggak usah ditulis lagi. Oke, kelompok 2 sudah mulai, Adi, bagus. Oke, India. Kalau memang nggak tahu, kosongin aja, nggak apa-apa. Nanti kita cari sama-sama. Oke, kelompok 1 nih udah 22 kata, boleh. Minimal ya, minimal 20 kata. Ini kelompok 2 baru 15, Adi. Pak, kalau kata ulang itu masuk satu kata atau gimana, Pak? Kan harus di spasi, Oh iya. ya kan? Oke. Kalau belum di spasi, dia belum jadi kata. Oke, 5 menit lagi ya. Minimal 20 kata sudah dianalisis, biar enak koreksinya. Oke, kalau sudah, sekarang kita lihat hasil kerja kalian satu persatu. Oke, di sini ada kelompok 1, ada Avanda dan Bianca Ayu. Ini lumayan, sudah sampai 49. Kemudian kelompok 2, Adi dan Afriza sudah sampai 32 kata. Kemudian kelompok 3 sudah sampai saluran. Kelompok 4 sudah sampai 54 kata. Kemudian kelompok 5 sudah 19 kata. Kelompok 6 29, kelompok 7 49 kata ya, sudah banyak 17 kata. Mutiara dan Raihan 9, ada 16, 10,
Sudah sampai 30. Oke. Sekarang kita akan bahas dari kelompok 1 ya. Pandemi. Pandemi itu kata apa sih pandemi? Nah, misalnya konteksnya konkret gitu. Buku, pulpen, mudah ya, ada wujudnya. Kalian bisa melihat. Pak, ini ada wujudnya, ini adalah kata benda. Pensil. Tapi misalnya pandemi. Pak, pandemi apa ya Pak? Kalian bisa memanfaatkan KBBI. Ya, ini terlihat nggak saya membuka KBBI di layar kalian? Lihat, Pak. Oke, kemudian kalian bisa ketik di sana pandemi. Kemudian cari. Oke, jadi KBBI ini tidak hanya sekedar kamus, ya. Apa sih dia, wabah yang berjangkit serempak di mana-mana. Tapi dia menunjukkan juga kelas katanya, N. N ini adalah nomina. Sekarang kita lihat tadi nominanya bagus. Kemudian COVID tadi penamaan dari virus ya, ada wujudnya benda, mudah sekali. Berjalan, verba. Nah, hampir. Kita lihat di KBBI untuk kata hampir. Oke, dia adalah adverbia. Adverbia, ADV. Adverbia itu apa sih? Keterangan. Oke, kata keterangan. Nanti ya, habis ini kita akan bahas satu persatu. Atau kelompok 5, kelompoknya si Faya dan Gita. Pak, antibody itu apa Pak ya? Saya ragu Pak. Kamu bisa cross-check lagi, cek silang di KBBI. Alamatnya kbbi.kemdikbud.go.id. Tinggal masukkan entry yang menurut kalian rumit. Ya, nanti saya periksa lagi. Oke, kalau sudah. Oke, Pak, ada yang ingin tanyakan, Dap? Mudah kan ya? Untuk kata di itu ya Pak, di sini di KBBI tulisannya P, kata depan untuk menandai part. P itu penghubung bukan sih Pak? Konjungsi. Apa? Di. Kata di. Itu preposisi kata depan. Oke, selanjutnya saya akan menayangkan materi ya. Jadi biar kalian lebih jelas lagi. Kategori kata itu adalah pengelompokan kata berdasarkan kekasan bentuk, fungsi, dan makna. Oke, ini kata apa nih kira-kira nih yang bisa lihat dari gambar ini nih? Nomina Pak. Oke, nomina, mudah ya, masih wujudnya konkret. Oke, ini ada yang bisa lagi, jangan Dapa lagi, gantian. Saya pengen dengar suaranya Laura. Ini kira-kira kata apa nih, Laura? Adjektif Pak, kata sifat. Oke, kata sifat. Merah, gemuk, tampan, manis. Pak. Mudah sekali ya. Ya, betul. Ya, tadi ini pengertiannya juga mudah, kata benda. Kemudian pronomina. Nah, ini kalian mungkin belum bertemu ya. Kata ganti. Mereka, kami, kita, kalian. Nah, kemudian di sini ada bilangan tadi. Semua angka itu adalah numeralia. Kemudian ada preposisi tadi. Dia membentuk keterangan tempat. Di, ke, dari, sejak. Ini kalau sejak, keterangan waktu. Sejak 2020 kita belajar daring dan itu membosankan misalnya sejak. Kemudian di sini ada konjungsi penghubung, klausa atau kalimat, bisa juga kata dan Wawan dan Wiwin dan konjungsi di sini hubungan kata. Kemudian di sini ada adverbia, ini kata keterangan, dia memberikan keterangan pada verba atau adjektiva. Oke, manfaat mempelajari materi ini. Pak, ini belajar ini buat apa sih, Pak? Ya ini, ketika nanti kalian kelas 12 ketemu soal-soal UTBK, ini kalian memiliki radar, dapat melihat kalimat yang tidak efektif, sudah sangat amat. Kemudian mendeteksi kalimat yang rancu. Kemudian menjadi grammar Nazi, tukang koreksi tulisan orang. Wawan dituduh mencuri, imbuhan. Wih, salah, jangan dispasi. Dituduh harusnya digabung, grammar Nazi. Kalau sudah, sekarang kita kerjain soal ya, ada soal nih. Kita pakai quizzes. Ini linknya saya share di chat. Dikerjakan ya, semampu kalian, jangan mencontek. Tulis nama kalian.
Saya akhiri ya kuisnya. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, kalau sudah, saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti pelajaran ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari saat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, boleh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Pak. Sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih, Pak. Mari Pak. Salam.